Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar fisika bersama Miss Rahmi. Ya, hari ini Miss Rahmi akan membahas tentang bunyi. Ya, bunyi di sini subbabnya yaitu tentang resonansi pada tabung atau pada kolom udara. Ya, mari kita lihat. Ya, kita lanjutkan ke pengertian resonansi. Ya. Gejala ikut bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain disebut dengan resonansi. Dalam kehidupan sehari-hari, resonansi memegang peranan sangat penting. Ya, misalnya suara dawai gitar terdengar keras karena adanya peristiwa resonansi. Ya. Cara terjadinya resonansi adalah frekuensi sumber-sumber bunyi tersebut sama dengan frekuensi bendanya. Ya, akibat resonansi yaitu dapat memperkuat bunyi asli. Nah, resonansi kolom udara. Ya, kita masuk ke sini. Perhatikan menggunakan persamaannya ini Ln ya atau panjang kolom udara itu sama dengan 2n-1 dikali 1/4 lambda. Ya. Ln itu panjang kolom udaranya, 2n yaitu resonansi ke-1, kedua, ketiga dan seterusnya tergantung soalnya. Ya, lambda adalah panjang gelombang. Nah, perhatikan panjang kolom udara itu adalah bagian yang tidak terisi oleh air, ya. Jadi Ln itu yang bagian atas ini, ya. Ini juga perhatikan, jadi bukan yang ada airnya, ya. Nama juga kolom udara berarti yang isinya udara. Gitu, perhatikan soalnya ya, baik-baik nanti. Nah, ini contoh benda-benda yang menggunakan prinsip resonansi. Ya, di sini ada beduk, ya. Di dalam beduk ini kan kosong ya. Nah, di dalam beduk ini adalah ada kolom udaranya yang dia bisa bergetar sehingga suara pukulan beduk ini bisa terdengar jauh gitu, terdengar keras gitu ya. Sama dengan gitar ya, di dalam gitar ini ada rongga udara yang membuat udara ini nanti beresonansi sehingga suaranya juga akan menjadi keras. Nah, kalau garpu tala ya, satu garpu tala dipukul, maka garpu tala yang frekuensinya sama dia akan ikut bergetar ya. Yang frekuensinya sama ya. Kalau frekuensinya berbeda dia tidak akan berbunyi ya. Kalau misalkan yang kecil nih dibunyikan, maka kecil ini akan terdengar ya, atau kebalikannya ya. Atau yang besar ini dipukul satu, frekuensi yang sama juga akan bunyi. Ya. Nah, kalau pada bandul ya, kalau satu digetarkan, maka yang memiliki panjang tali yang sama dia akan ikut bergetar gitu. Ya, kalau satu digetarkan maka 3 dan 5 akan ikut bergetar. Ya, kalau 2 yang digetarkan maka hanya 4 yang akan ikut bergetar karena yang sama 2 sama dengan 4 panjang talinya. Itu contoh peristiwa resonansi ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Sudah siapkan tempatnya. Ya, kita akan membahas contoh soal ini. Resonansi pertama, sebuah tabung kolom udara terjadi saat panjang tabung 15 cm. Nah, ditanya panjang gelombang. Kita lihat. Ya, berarti diketahui di situ. Ya. Kita lihat di situ diketahui Ln ya, panjang kolom udaranya itu 15 cm jika resonansi pertama, berarti jika n-nya sama dengan 1 ya. Nah, kita lihat yang ditanya adalah panjang gelombang ya. Panjang gelombang apa dulunya? Iya, lambda ya. Nah, kita lihat apa rumusnya? Ln sama dengan apa tadi? Ln sama dengan 2n min 1 dikali 1/4 lambda. Nah, Ln-nya 15 cm ya. N-nya 1 berarti 2 kali 1 2 kurang 1 1 atau tulis dulu deh. Oke. Ini tulis dulu ya.
dikali 1/4 lambda. Berarti 15 sama dengan 2 dikurang 1 itu 1 kali 1/4 lambda. Ya, berarti 1 kali 1/4 kan 1/4 sama ya. Nah, berarti kalau kita cari lambdanya, tinggal kita pindahkan ke sana aja kan. Nah, berarti 15 dikali 4 itu sama dengan lambda. Berarti sama dengan 60 cm. Nah, ini lambdanya. Ya. Lanjut kita yang B. Yang ditanya panjang kolom udara saat resonansi kedua. Ln-nya berapa saat N sama dengan 2? Nah, kita masuk ke persamaan ini lagi. Ya. Ln sama dengan 2N min 1 dikali 1/4 lambda. Udah. 2 kali 2 dikurang 1 1/4 lambda. Ya. Berarti 4 dikurang 1 3 ya. 3 kali 4 1/4, 3 kali 1/4 3/4 dikali lambda. Udah, lambdanya tadi kita sudah dapat 60 ya. 3/4 dikali 60. 60 bagi 4 iya 15. Tuh, berarti berapa nih? 15 kali 3 sama dengan 45 cm gitu. Ya. Terus kita lanjut yang C ya. Jadi dilihat saja kalau kayak gini sebelum lanjut ya. Sebelum dilanjutkan kamu lihat N1 itu 1/4 lambda, N2 itu 3/4 lambda. Berarti N3 berapa? Iya, ya bisa tulis ini nih. N1 1/4 lambda. N2 bisa kamu hafalkan langsung boleh ya. 3/4 lambda. N3 berarti iya 5/4 lambda langsung juga boleh. Gitu. Ya. N4 dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke nomor yang bagian C ya. Nah, soalnya di sini kita lihat yang C. Ln bernya berapa saat N sama dengan 3. Nah, tadi kita sudah tulis kalau Ln ini sama 3 berarti Ln sama dengan 5/4 lambda. Nah, gini juga boleh langsung. Sama. Ya. Masukkan 5/4 lambda. Lambda tadi 60. Gitu ya. Ini sama dengan 15. Berarti Ln-nya 75 cm gitu ya. Kemudian D-nya bisa potong sini ya biar muat. Yang D Ln pada N sama N-nya 4. N-nya 4 berarti Ln-nya berapa? Iya, 7/4 lambda. Jadi ganjil ya. Angkanya angka ganjil yang di atasnya. 7/4 lambda berarti 7/4 dibagi kali 60. Udah. Ini 15 berarti 15 kali 7 105. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal cari yang E. E itu adalah F yang ditanya. Ya. F-nya berapa jika V 340? Nah, ya, F-nya berapa? Nah, masih ingat rumus gelombang kemarin? Ya, V sama dengan lambda kali F. Nih, Miss ulang tulis di sini. V sama dengan lambda dikali F, berarti F sama dengan ya V per lambda. Tuh. Udah. F sama dengan V-nya 340, lambdanya 60 ya.
Nah, jangan lupa karena ini sudah meter, berarti lambdanya, ya, Miss tulis ini deh. Lambdanya tadi kan 60 cm. Kamu jadikan meter dulu. Berapa nih? Iya, 0,6 meter. Baru kamu masukkan ke sini. Ya, perhatikan ya, karena sini meter per detik, maka lambdanya juga harus dijadikan meter. Gitu. Baru kamu bisa hitung hasilnya adalah ya 565 Hz. Gitu. Ya, dipahami pelan-pelan ya. Contoh soal berikutnya. Sebuah sumber bunyi beresonansi pertama kali ketika kolom udara 50 cm. Jika frekuensi bunyi adalah 250 Hz, maka Anda hitunglah panjang gelombangnya dan panjang kolom ketiga ketika terjadi resonansi. Nah, kita tulis dulu diketahuinya. Kita lihat diketahuinya. Yang pertama adalah N-nya 1, maka Ln-nya adalah 50 cm. Ya. Terus yang kedua, frekuensinya adalah 250 Hz gitu. Ya. Terus yang ditanya adalah panjang gelombang. Nah, kita cari dulu panjang gelombangnya. Ya. Kita cari panjang gelombang dari sini. Ya. Seperti tadi, kalau N-nya 1, berarti rumus Ln-nya berapa? 1/4 lambda. Gitu, langsung Ln-nya 50 cm sama dengan 1/4 kali lambda. Berarti lambdanya iya 50 dikali 4 sama dengan lambda. Berarti lambdanya 5 kali 4 200 cm lambdanya. Gitu. Ya, kemudian yang ditanya berikutnya adalah resonansi ketiga panjangnya berapa? Berarti Ln. Resonansi ketiga berapa per berapa? 3, 6, 5 ya. 5/4 lambda. Ya. Berarti 5/4 dikali 200. Gitu. 200 dibagi 4 sama dengan 50. Berarti Ln-nya 250 cm. Gitu ya. Coba Miss tulis ulang di sini. Kalau N-nya 1 tadi berapa? Ln-nya, itunya rumus Ln-nya. Ln sama dengan 1/4 lambda, gitu ya. Kalau N-nya 2, berarti Ln-nya ya 3/4 lambda. Kalau N-nya 3, berarti Ln-nya 5/4 lambda. Ya, jadi di atasnya angka-angka ganjil. Ya, kalau rumus lengkapnya tadi sudah kita bahas ya. N4-nya berarti Ln sama dengan ya 7/4 lambda, seterusnya. Baik. Ya, berikutnya kita latihan soal. Tadi sudah Miss kasih 2 contoh soal, silahkan kalian pelajari baik-baik. Kali ini ada latihan soal yang harus kalian kerjakan ya. Contoh soal tadi insya Allah bisa membantu kalian untuk menjawab soal-soal yang berikut ini. Ya, jadi soal ini ditulis soalnya, kemudian dikerjakan dan dikumpulkan di LS. Ya, jangan lupa dicatat materinya, contoh soalnya, dan kemudian soal latihannya. Ya, demikian pembelajaran kita tentang resonansi kolom udara. Semoga kalian bisa pahami dengan baik dan bisa dipelajari dan bisa dipelajari ya. Demikian dari Miss Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.